mungkin sudah itu kadarullahnya. Saya agak bandel, make akun bisnis untuk bidang politik kurang cocok kayaknya ya. Saya minta maaf. Tetapi saya nggak kapok kok, dan saya sampai sekarang ini udah kedua kali ini pulang ke Indonesia. Kita tetap support ABW, Anies Rashid Baswedan untuk Presiden 2024. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel gue, Ibrahim Haji Channel, dan teman-teman yang lain kalau mau re-upload silakan. Ini gue selalu no logo. Nah, hari ini kita masih ketemu dengan relawan Anies, banyak banget teman-teman relawan Anies di Indonesia ini. Bahkan nggak hanya di Indonesia, ini dari Belanda, tapi bukan orang Belanda. Ini adalah Uni Erita. Ya. Dari namanya udah jelas dia adalah orang Sunda. Orang Minang. Dan beliau ini dikenal usahanya adalah rumah makan Padang di Belanda dan Eropa. Ya. Tapi itu kita akan dengar ceritanya karena ternyata usahanya juga hancur. Sudah dijual karena keteguhannya mendukung seseorang. Iya. Siapa lagi? ABW. ABW. Jadi bayangin Uni Erita ini sampai bisnisnya hancur di Belanda. Karena keteguhannya mendukung ABW. Tapi sebenarnya bukan karena bisnisnya hancur, bukan karena ABW-nya, tapi karena diserang teman-teman. Siapa yang nyerang? Tentu saja orang-orang yang nggak suka dengan ABW. Ya mungkin teman-teman yang nonton ini yang pernah menyerang bisnisnya Uni Erita. Uni Erita apa kabar? Alhamdulillah. Uni Erita tuh sampai sekarang. Jadi Uni Erita ini tergabung di SAI, Sahabat Anies Internasional. Itu adalah simpul relawan yang merupakan bagian dari ABRI 1 ya. Simpul relawan ABRI 1 yang ada di Jakarta. Nah, SAI ini sayap internasionalnya, dan tadi menurut ketua dari SAI adalah memang SAI ini di ABRI 1 terutama diamanahi oleh Pak Anies untuk mengelola relawan-relawan di luar negeri ya. Nah, ini adalah Uni Erita kebetulan lagi ada di Indonesia, berkunjung balik pulang kampung dulu sebentar ke Indonesia, dan kita akan ngobrol dengan Uni Erita, kenapa terus ya dari dulu zaman 2017 ya Uni ya? Betul, pemilihan gubernur Jakarta. Pemilihan Pilkada DKI Jakarta yang konon katanya polarisasinya sangat tinggi, dan ini adalah efeknya sampai ke Belanda. Seorang pengusaha bernama Uni Erita di sana terkena imbasnya, tapi tetap tetap mendukung ABW sampai sekarang. Uni Erita kenapa sih ngotot dukung ABW sampai sekarang? Aduh, saya grogi nih kalau ditanya. Jadi ya semacam ada rasa panggilan gitu ya. Saya alhamdulillah itu dikasih rezeki sama Allah untuk bisa pulang setiap tahun. Bahkan kadang-kadang 2 kali per tahun. Jadi waktu di tempat adik nginap, yang pertama dulu waktu saya lihat TV itu ada tampilan Ahok dengan berkata-kata yang marah sama ibu-ibu yang saya lihat itu. Kan wajar lah seorang pemimpin marah-marah gitu kan. Sementara dia pemimpin yang akan kita pilih orang nomor 1 di Jakarta. Di situ batin saya berkecamuk. Waduh, pada saya itu nggak tertarik sama sekali sama politik-politikan itu. Nggak pernah ikut partai juga ya? Iya, nggak pernah lah, nggak ada lah gitu. Kan kita percaya aja sama pemerintah Indonesia ya. Siapa yang kita pilih, siapa yang memimpin, kita percayalah gitu 100%. Tapi kalau sudah merupakan suatu sebuah akhlak, itu udah kezoliman. Masa seorang wanita di depan umum dicaci maki, kemudian perkataannya keluar TAII gitu sekali, oke lah, setiap orang pasti melakukan kesalahan, saya juga ada kesalahan dan teman-teman pasti juga melakukan kesalahan, tapi kalau berulang-ulang TAII selalu itu kan kurang baik ya buat generasi-generasi berikutnya. Dan akhirnya ketika disitulah momennya itu, aduh, aku apa nih yang harus kulakukan ini. Nah, jalan satu-satunya waktu itu saya nggak punya Facebook, nggak suka juga, kecuali kalau Facebook bisnis yang saat itu ada Facebook Selero Minang. Selero Minang? Iya, namanya Facebook Selero Minang kan. Waktu itu saya kan buka restoran Padang, ada di kota Den Haag di Belanda. Tahun 2017 itu tahun yang ke-7 saya buka restorannya. Lagi puncak-puncaknya di atas ya kan.
Nah, di situ saya memutuskan ya ndak ada jalan lain. Ini kan sebuah perlawanan perlawanan emak-emak gitu ya, nggak senang lah pemimpin berkata kasar, ya? sesuatu yang kasar dan kotor gitu. Di situ saya memutuskan saya pakai Selero Minang. Saya pakai di akun itu. Di akun Selero Minang itu mengajak teman-teman, ayolah memilih pemimpin ini dan sering nge-share tentang ulama, khususnya Habib Rizik dan foto-foto Anies Baswedan juga. Tapi ternyata qadarullah semua manusia itu kan berbeda pikiran. Jadi yang nggak senang itu menyerang saya. Bukan saya pribadi aja yang diserang, usaha juga diserang. Sudah diwanti-wanti sama suami, tapi saya bandel sih. Jadi artinya bukan salah kalian 100% juga. Mungkin sudah itu qadarullahnya. Saya agak bandel, make akun bisnis untuk bidang politik kurang cocok kayaknya ya. Saya minta maaf. Tetapi saya nggak kapok kok. Dan saya sampai sekarang ini udah kedua kali ini pulang ke Indonesia. Kita tetap support ABW, Anies Rashid Baswedan untuk Presiden 2024. Oke, sekarang kita perjelas dulu nih soal diserangnya, bisnisnya diserang. Kan kalau akun diserang, akun bisa bisa hilang nggak masalah kan? Tapi kalau bisnisnya gimana sampai? Misalnya kayak begini nih, kan ada rating tuh, sistem rating kan. Nah posisinya tuh tadinya kan 4,9 misalnya. Itu sampai turun sampai 1,0 gitu. Dan setiap di akun Selero Minang itu katanya itu jorok-jorok mereka. Dibilang lah aku rasis, dibilang lah aku ISIS. Kawan-kawan Mbak Desi dulu tuh. Iya. Oh gitu. Aduh, ya. Kok bisa begitu ya Mbak ya? Kayak bukan manusia yang menyerang itu, kayak nggak ada orangnya gitu loh. Kayak duplikat-duplikat gitu kali ya. Iya, serbu habis-habisan gue Mbak, tolong Mbak. Jadi teman-teman di sini di sini ada penggemar Ahokers. Bukan teman. Oke, itu udah lupa, ada zaman udah masa lalu. Oke, jadi intinya ratingnya jadi turun ya. Rating di Google, di mana-mana ya. Iya, pokoknya nama saya tuh digembos-gembos kiri kanan kalau saya itu orang jahat, orang radikal dan lain-lain. Diajak untuk tidak berbelanja ke restoran begitu. Nah, akhirnya pengunjung menurun. Menurun juga, tentu gratis karena orang Indonesia di Belanda kan juga nggak banyak-banyak banget lah ya kan, dan tinggal di pelosok-pelosok kota juga gitu. Jadi gampang juga terprovokasi gitu. Padahal kalau yang misalnya mereka nanya ke aku terangkan gitu. Ada juga yang nggak percaya. Padahal orang Belandanya juga senang kan makan masakan Padang. Betul, iya. Tapi mungkin terpengaruh juga ya? Atau nggak cukup? Akhirnya secara ekonominya nggak cukup untuk mendongkrak kembali restorannya? Ya ada situasi lain juga karena gedung juga sudah tua. Saya putuskan untuk dijual dan mohon doanya supaya dapat restoran baru. Supaya bisa berkarya dan bisa masakan Padang lagi dijual. Nah, Uni kan sebenarnya nggak ada urusannya sama Pilkada DKI saat itu. Uni tinggal di Den Haag, di Belanda. Iya. Tapi kan waktu itu pilihan, waktu itu masih KTP Jakarta. Berarti nyoblos juga kan? Nyoblos, ya. Berarti emang ada kepentingan. Meskipun tinggal di sana. Nah, sekarang waktu itu masih KTP Jakarta, tapi sekarang ya KTP Belanda. Udah KTP Belanda ya. KTP Belanda. Nah, Uni. Tapi yang namanya KTP, paspor itu kan cuma urusan surat-surat ya. Untuk memudahkan ini, tapi perjuangan kita kan tetap untuk Indonesia. Iya, dan masa depan suami saya aja yang orang bule, kalau nanti pensiun mau tinggal di sini kok. Iya, dia udah bilang begitu. Suami tahu ABW dong? Tahu. Itu lucunya tuh. Jadi sewaktu saya minta izin untuk mendukung ABW di Capres tahun ini, izinin tuh. Why? Lucu kan, suamiku lucu. Gak tahu, mungkin kayaknya dia tahu Pak Anies beberapa kali saya share sih. Kayaknya dia respect dengan Pak Anies, cerdas. Itu teman-teman, orang bule aja mengizinkan. Tapi bukan karena istrinya dukung ABW ya, emang dia? Enggak. Kayaknya dia juga nonton, karena kadang-kadang juga saya share tentang Pak Anies. Oke, langsung aja. Kenapa Pak Anies?
Kenapa Pak Anies? Kan dari 2017 sampai Betul. sekarang ada habis-habisnya Ya, nih Uni ini. kalau dulu perbandingannya kan antara memilih pemimpin yang cerdas, ya kan, dan kita lihat lawan-lawannya begini, gitu kan. Kalau yang sekarang kayaknya, waduh, kalau bisa 100% deh perjuangannya. Soalnya apa, lebih parah lagi. Lebih parahnya itu apa? Kita lihat ada masalah HAM tidak di follow up gitu ya. Dan yang meninggal sewaktu yang ada KPPS. yang sakit sampai 5.000 atau 4.000 KPPS, orang ya. ya, KPPS dulu tidak ada di follow up. Kemudian kita sedih banget sampai sekarang itu 6 orang yang dibunuh dengan FPI, kejam ya. itu, kenapa tidak ada jawabannya? Kasihan orang-orang tua mereka. Untuk hal-hal yang seperti itu harapan saya kepingin pemimpin itu yang amanah dan jujur dan bertanggung jawab, satu nyawa untuk anak Indonesia dimanapun mereka berada. Baik itu untuk memperjuangkan kemiskinan saat ini yang merajalela. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, percayalah Indonesia itu kaya banget, betul. Jadi harus ada orang yang benar-benar mengerti itu, mengumpulkan, mengkolaborasikan anak-anak bangsa yang sudah terlanjur tuh, yang ilmunya banyak kerja di perusahaan asing, kembali ke Indonesia berkolaborasi. Insya Allah Indonesia akan lebih maju. Uni melihat itu bisa dilakukan oleh Pak ABW. Saya merasa seperti itu. Karena kenapa? Nggak sembarang-sembarangan ya. Karena beliau ada rekam jejak di Jakarta. Udah ada buktinya guys. Dan itu diakui oleh dunia internasional. Bukan kaleng-kaleng ini. Jadi insya Allah ya, di situ saya yakin. Pulang ke Jakarta ini juga dalam rangka kalau bisa bertemu dengan Pak ABW juga. Kalau bisa ketemu dengan Pak Anies, kalau tidak kan semua takdir kan Allah yang Maha mengatur. Dan untuk apa juga kalau bertemu, kalau efeknya juga kan kita mau itu kan bertemu kan ada sesuatu dalam acara besar misalnya ya kan. Kalau hanya untuk pribadi saja, untuk apa sih bertemu? Tidak ada berkepentingan. Ya. Tapi untuk masyarakat banyak itu perlu saya dukung. Karena satu suara memenuhi suara yang banyak, insya Allah. Nah, tapi di Belanda itu tadi sebelumnya ya teman-teman kita di podcast, di webinar sebelumnya Uni ini cerita Belanda itu termasuk besar ya pemilihnya. Iya, pastinya itu saya kurang tahu. Kalau saya nggak salah itu ada sekitar 11.000 atau 13.000 pemilih. Orang Indonesia di sana. Orang Indonesia yang ikut pemilu. Artinya untuk Eropa termasuk besar itu. Besar. Untuk Eropa, Belanda paling besar. Oke, artinya penting teman-teman. Makanya kemarin dan paling banyak restoran Indonesia ada di Belanda. Produk-produk Indonesia importirnya itu paling banyak itu produk Indonesia itu masuknya ke Belanda untuk distribusi negara-negara sekitar. Nah, Uni tadi kan salah satu concern SAI adalah persamaan hak warga negara yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Uni merasa masih belum sama nih. Harapannya itu juga yang bisa diwujudkan oleh ABW nanti jika menjadi presiden Indonesia gitu. Merasa juga berbeda ya hak yang diterima oleh Uni sebagai warga negara Indonesia yang di luar negeri dengan yang kami di sini. Misalnya tadi soal BPJS. Iya, tapi kan itu beda ya. Kalau kami hidup di luar negeri bayar pajaknya kan di sana. Nah, kami walaupun orang Indonesia tinggal katakanlah di Belanda itu 30 tahun tapi masih paspor Indonesia, mereka dihargai, mereka dapat hak yang sama seperti orang Belanda. Nah, ilmu ini yang akan kita terapkan di Indonesia seperti itu. Nah, rekam jejak lagi, bukankah Pak Anies sudah lakukan itu dengan orang tua-tua, lansia mendapat ada tunjangan tiap bulan. Kalau nggak salah dulu saya dengar 600.000 rupiah. Itu kan jejak rekam kan. Nah, di Belanda seperti itu. Jadi di negara-negara Eropa bahagia kan orang tua. Nah, kenapa ini nggak dilanjutkan dan mengembang ke sektor-sektor lainnya? Itu harapannya. Aku yakin, insya Allah, karena pertolongan Allah itu terakhir adalah satu-satunya Allah. Allah sudah izinkan apapun yang akan menghalang Pak Anies akan menjadi presiden insya Allah. Tapi yang ditanya itu adalah
ketulusan dan kerja kita sekarang. Jadi bagian daripada saya bolak-balik ini termasuk untuk mensupport itu. Oh, mensupport semua kegiatan dalam rangka mendukung Pak ABW. Pak Anies. Jadi kayak ketemu relawan-relawan di Indonesia juga kan bisa kita. Dan ini termasuk ya kan. Buat testimoni perjuangannya dari dulu sampai jadi nggak ada kapok-kapoknya. Jangan kendor. Kadang-kadang kan ada selebaran juga. Wah, mereka antara polisi berantem segala macam. Ingat, ini bukan perjuangan untuk negara aja, khusus kawan-kawan yang bagi umat Islam ini adalah ibadah, memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu sama nih dengan kita sembahyang nih. Coba kita sembahyang setiap hari. Ada kejadian meninggal tidak diusut, ada sesuatu kejadian yang tidak manusiawi tidak diusut. Itu kan juga bagaimana arti sembahyang kita? Kalau masyarakat tidak damai, tidak bahagia, bukankah Allah itu kepingin kita itu juga happy, bahagia, nyaman di mana kita berada? Oke, Uni. Sepertinya asik ngobrolnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan sama Uni nih. Mudah-mudahan ada faedah yang manfaatnya ya. Amin. Ya, emang nggak boleh panjang-panjang juga Uni. Iya, gitu. betul. Jadi ya teman-teman, emang yang bikin beda itu kan kejadian Uni waktu itu 2017, 2016. Itu kalau kita lihat dari perkembangan algoritma di web 2.0 atau di era sosial media, emang terjadi lompatan. Di era 2016-2017 itu post-truth emang lagi naik-naik daunnya dan polarisasi jadi makin kuat. Saya mengingat pada saat itu kita masih melakukan yang namanya perang media sosial, tapi sekarang udah hampir perang media sosial itu udah makin containment di masing-masing pendukung. Tapi di zaman Uni waktu dengan akunnya Salero Minang itu, nah itu the real perang media sosial dan itu diserang habis-habisan sampai ratingnya di berbagai platform, restoran atau food itu dihajar sehingga membuat citranya menjadi kurang baik, jelek dan sampai tidak dikunjungi. Saya harus mesti tukar nama tuh. Saya nggak bisa pertahankan Salero Minang itu karena rekam jejaknya kan. Jadi saya itu difitnah, akun Facebook itu beberapa kali dihack. Saya kan pakai basisnya bahasa Belanda di sana. Loh, kok akun saya tiba-tiba bahasa Inggris? Ya kan nggak bener kan? Iya. Ya, jadi mungkin ini pelajaran untuk teman-teman yang di sana yang pendukung politik. Ya, jadi ada politically exposure person. Nah, itu biasanya yang dihindari oleh bank. Nah, jadi teman-teman harus besahin emang politik sama bisnis ya Uni ya. Iya benar, itu salah saya ngakuin ya. Itu politik is politik, bisnis salah is besar bisnis. saya ya benar. Meskipun, tetapi saya tidak bersedih. Perjuangan tetap harus dilanjutkan untuk Indonesia yang berubah untuk persatuan. Siap, kita dukung terus dengan perubahan. Betul. Slogan. Oke, Uni, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Bang Ibrahim. Kalau ke Belanda jangan lupa untuk mudah-mudahan nanti udah ada restoran Minangnya lagi di sana. Insya Allah ya, doakan saja. Kita doakan Uni semoga bisa mendirikan kembali restoran Minang atau restoran apapun di sana. Kalau dulu pilih makan apa gitu. Oke Uni, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf lahir batin kalau ada salah. Siap Uni, makasih Uni.